Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB, khusus kataloger pemula, sesuai dengan Permenpan RB nomor per garing 07 garing Cap garing 4 garing 5 garing 2007, di mana kisi-kisinya mengenai pertama, penyelenggaraan kodifikasi material sistem nomor sediaan nasional, kemudian tentang pertahanan negara, pelaksanaan pengadaan alutsista, penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI, jabatan fungsi kataloger, manajemen logistik, program pengembangan teknologi industri pertahanan, dan pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi material sistem NSN di lingkungan TNI. Baik, mengenai jabatan kataloger. Yang pertama, berdasarkan Permenpan nomor per garing 07 garing 4 garing 5 garing 2007 tentang jabatan fungsional kataloger, bahwa yang dimaksud dengan kataloger adalah A. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi material dalam lingkungan administrasi dan manajemen pertahanan. B. Yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan tugas kegiatan administrasi material pertahanan. C. Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan. D. Yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak penuh dan berwenang untuk melakukan tugas kegiatan administrasi kodifikasi material pertahanan. Jawabannya adalah C, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan. 2. Berikut jenjang jabatan kataloger terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu A. Kataloger pelaksana pemula, kataloger penvelia, kataloger pelaksana lanjutan. B. Kataloger pelaksana pemula, kataloger pelaksana terampil, kataloger penvelia. C. Kataloger pelaksana penvelia, kataloger terampil, kataloger pelaksana lanjutan, dan kataloger penvelia. D. Kataloger pemula, kataloger pelaksana lanjutan, dan kataloger penvelia. Jawabannya adalah D, yaitu kataloger pelaksana pemula, kataloger pelaksana lanjutan, dan kataloger penvelia. 3. Berikut jenjang jabatan kataloger ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu A. Kataloger pertama, kataloger muda, kataloger madya. B. Kataloger muda, kataloger terampil, kataloger madya. C. Kataloger pertama, kataloger madya, kataloger ahli. D. Kataloger muda, kataloger terampil, kataloger ahli, dan kataloger madya. Jawabannya adalah A, yaitu kataloger pertama, kataloger muda, dan kataloger madya. 4. Berikut tugas pokok kataloger adalah A. Melaksanakan tugas analisis kodifikasi administrasi pertahanan, mulai dari mengumpulkan data material, menyusun data material, dan publikasi katalog pertahanan. B. Mengelola urusan administrasi, serta rencana penyusunan laporan kodifikasi data. C. Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, mulai dari administrasi hingga publikasi data yang telah dikodifikasi. D. Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan, mulai dari identifikasi data material, kodifikasi data material, dan publikasi katalog pertahanan. Jawabannya adalah D, yaitu melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan, mulai dari identifikasi data material, kodifikasi data material, dan publikasi katalog pertahanan. 5. Identifikasi data material pertahanan terdiri sebagai berikut, kecuali A. Mempersiapkan kegiatan identifikasi data material pertahanan. B. Melaksanakan kegiatan identifikasi data material pertahanan. C. Mengevaluasi dan memvalidasi kegiatan identifikasi data material pertahanan. D. Pembuatan petunjuk teknis di bidang kodifikasi material pertahanan. Jawabannya adalah D. Pembuatan petunjuk teknis di bidang kodifikasi material pertahanan. 6. Kodifikasi data material pertahanan terdiri atas A. Mempersiapkan kegiatan kodifikasi data material pertahanan dan melaksanakan kegiatan kodifikasi data material pertahanan. B. Melaksanakan kegiatan kodifikasi data material pertahanan dan mempersiapkan kegiatan kodifikasi data material pertahanan. C. Mengevaluasi dan memvalidasi data material pertahanan. D. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang kodifikasi material pertahanan. Jawabannya adalah A, yaitu mempersiapkan kegiatan kodifikasi data material pertahanan dan melaksanakan kegiatan kodifikasi data material pertahanan. 7. Berikut beberapa penunjang tugas kataloger.
yaitu A. Pengajar atau pelatih di bidang kodifikasi material pertahanan, B. Peran serta dalam seminar atau lokakarya di bidang kodifikasi material pertahanan, C. Keanggotaan organisasi profesi kataloger, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. 8. Berikut beberapa kegiatan atau uraian tugas jabatan kataloger pemula atau pelaksana pemula, yaitu A. Melakukan perekaman data hasil identifikasi data material ke dalam database terminal sementara kategori sangat sederhana, B. Menyusun rencana kegiatan kodifikasi data material pertahanan untuk kegiatan pemilihan nama baku, C. Melakukan perekaman data material pada database atau terminal sementara dari hasil kodifikasi data material untuk kegiatan pemilihan nama baku, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D, jawaban A, B, dan C benar. 9. Berikut kegiatan atau uraian tugas jabatan kataloger terampil atau pelaksana kecuali A. Melakukan perekaman data material pada database atau terminal sementara dari hasil kodifikasi data material untuk kegiatan klasifikasi, B. Melakukan rencana kegiatan publikasi katalog mingguan dan bulanan, C. Melakukan kegiatan penyusunan publikasi katalog sesuai dengan format dari NCB ke NAMSA atau NATO Maintenance and Supply Agency, D. Melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog untuk publik dalam buletin sebagai anggota. Jawabannya adalah D, yaitu melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog untuk publik dalam bentuk buletin sebagai anggota. 10. Berikut kegiatan atau uraian tugas jabatan kataloger mahir atau pelaksana lanjutan kecuali A. Melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam bentuk CD untuk pengguna sebagai anggota, B. Melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog untuk publik dalam bentuk buletin sebagai anggota, C. Melakukan perekaman data hasil identifikasi data material ke dalam database terminal sementara kategori sangat sederhana, D. Melakukan kegiatan kodifikasi data material pertahanan untuk kegiatan identifikasi. Jawabannya adalah C, yaitu melakukan perekaman data hasil identifikasi data material ke dalam database terminal sementara kategori sangat sederhana. Oke, lanjut sekarang mengenai tentang pertahanan negara. 1. Pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah A. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia serta keutuhan wilayah Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. B. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. C. Segala bentuk usaha dalam mempertahankan keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. D. Usaha dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jawabannya adalah D, yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Sistem pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah A. Sistem pertahanan yang bersifat universal dan melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional, serta dipersiapkan oleh pemerintah secara total, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara beserta keutuhan wilayah dan NKRI dari segala ancaman. B. Sistem pertahanan yang bersifat nasional yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, wilayah, dan sumber daya lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. C. Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. D. Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan warga negara Indonesia, wilayah, dan sumber daya lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jawabannya adalah C, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 3. Pengelolaan pertahanan negara adalah
A. Segala kegiatan pada tingkat daerah hingga nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pertahanan negara. B. Segala kegiatan pada tingkat wilayah strategis meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. C. Segala kegiatan strategis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. D. Segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Jawabannya adalah D, yaitu segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. 4. Komponen cadangan adalah A. Sumber daya nasional yang disiapkan melalui mobilisasi guna meningkatkan kekuatan dalam mendukung kemampuan komponen utama. B. Sumber daya manusia nasional yang disiapkan melalui mobilisasi guna meningkatkan dan memperkuat kekuatan komponen utama. C. Sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan mempercepat kekuatan dan kemampuan komponen utama. D. Sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Jawabannya adalah C, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan mempercepat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 5. Pertahanan negara diselenggarakan melalui A. Upaya pembangunan kemampuan daya tanggap warga negara dalam menanggulangi setiap ancaman. B. Usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. C. Usaha membangun serta meningkatkan kemampuan dalam daya tangkal negara menanggulangi setiap ancaman dari luar. D. Usaha membina kemampuan setiap warga negara dalam menanggulangi setiap ancaman. Jawabannya adalah B, yaitu usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. 6. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. B. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. C. Pengabdian sesuai dengan profesi. D. Kewajiban warga negara dalam keikutsertaan wajib militer. Jawabannya adalah D, yaitu kewajiban warga negara dalam keikutsertaan wajib militer. 7. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk A. Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi kehormatan serta keselamatan bangsa. B. Melaksanakan operasi militer selain perang. C. Secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. 8. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 harus mendapatkan persetujuan dari A. MPR, B. DPR, C. MPR, DPR, dan DPD, D. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah B. DPR. 9. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 3 pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, maka Presiden akan A. Menghentikan pengerahan operasi militer, B. Tetap melanjutkan pengerahan operasi militer, C. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar pengerahan operasi militer tetap dilanjutkan, D. Menetapkan perpu dalam hal genting dan mendesak. Jawabannya adalah A, yaitu menghentikan pengerahan operasi militer. 10. Dalam hal menghadapi bentuk dan sifat ancaman non-militer di luar wewenang instansi pertahanan, maka penanggulangannya dikoordinasikan oleh A. Presiden selaku pimpinan tertinggi militer, B. Pimpinan wilayah sesuai bidangnya, C. Panglima TNI, D. Pimpinan instansi sesuai bidangnya. Jawabannya adalah D, yaitu pimpinan instansi sesuai bidangnya. Oke, sekarang mengenai tentang penyelenggaraan kodifikasi material Sistem Nomor Sedia Nasional di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 1. Pengertian kodifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi material Sistem Nomor Sedia Nasional di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI adalah A. Sistem yang baku untuk membentuk bahasa pembekalan tunggal dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan, serta memelihara data terkini dari material pembekalan untuk kelengkapan data manajemen logistik. B. Sistem yang membentuk administrasi pembekalan tunggal dalam menyusun, mengolah data,
memberi nomor dan mencatat, serta memelihara data dari materi cadangan untuk kelengkapan data manajemen logistik. C. Sistem mengaplikasi bahasa pembekalan tunggal dalam memberi nomor dan mencatat sumber data, serta memelihara data terkini dari materi sumber untuk kelengkapan data manajemen. D. Yaitu suatu sistem yang sistematis dan baku dalam membentuk bahasa pembekalan tunggal dalam memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari sumber materi untuk kelengkapan data manajemen logistik. Jawabannya adalah A. Yaitu sistem yang baku untuk membentuk bahasa pembekalan tunggal dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari materi pembekalan untuk kelengkapan data manajemen logistik. 2. Berikut yang termasuk pengertian nomor sediaan nasional yang selanjutnya disingkat NSN adalah A. Kode material 10 digit numerik yang bersifat unik, terdiri atas grup spesifikasi, kode wilayah, dan nomor identitas yang ditetapkan oleh National Codification Bureau. Untuk Indonesia ditetapkan oleh Badan Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia. B. Kode material 12 digit numerik yang terdiri atas grup jenis, kode negara, dan nomor seri yang ditetapkan oleh National Codification Bureau. Untuk negara Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia. C. Kode material 13 digit numerik yang bersifat unik, terdiri atas grup kelas, kode negara, dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh National Codification Bureau. Untuk Indonesia ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia. D. Kode material 13 digit numerik yang bersifat unik, terdiri atas kode negara, kode wilayah daerah, serta nomor identifikasi yang ditetapkan oleh National Codification Bureau atau NCB. Untuk Indonesia ditetapkan oleh Pusat Badan Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia. Jawabannya adalah C. Yaitu kode material 13 digit numerik yang bersifat unik, terdiri atas grup kelas, kode negara, dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh National Codification Bureau. Untuk Indonesia ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan sebagai NCB Indonesia. 3. NATO Support Agency yang selanjutnya disingkat NSPA adalah A. Organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC 130 atau organisasi kodifikasi internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Dutch, Luxembourg. B. Organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC 135 atau organisasi kodifikasi internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Duchy Luxembourg. C. Organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi dan sandi negara untuk AC 137 atau organisasi kodifikasi internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Luxembourg. D. Organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC 135 atau organisasi internasional yang beroperasi dan berlokasi di Luxembourg. Jawabannya adalah B. Yaitu organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC 135 atau organisasi kodifikasi internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Duchy Luxembourg. 4. Common Supply Language adalah A. Bahasa pembekalan umum atau bersama yang diterapkan di dalam komunitas pengguna sistem NCAs sehingga komunikasi logistik secara nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya dapat terpenuhi dengan bahasa yang seragam. B. Bahasa pembekalan umum yang diterapkan di dalam grup pengguna sistem NCAs sehingga komunikasi logistik secara nasional dan internasional untuk kebutuhan material dapat terpenuhi dengan bahasa yang seragam. C. Bahasa pembekalan bersama yang diterapkan di dalam komunitas sistem NCAs sehingga komunikasi logistik secara internasional dapat mengisi kebutuhan material anggotanya dalam pemenuhan bahasa yang seragam. D. Bahasa pembekalan nasional yang diterapkan di dalam komunitas NCAs dengan tujuan agar komunikasi secara nasional maupun internasional dapat terpenuhi dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam menggunakan bahasa yang seragam. Jawabannya adalah A. Yaitu bahasa pembekalan umum atau bersama yang diterapkan di dalam komunitas pengguna sistem NCAs sehingga komunikasi logistik secara nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya dapat terpenuhi dengan bahasa yang seragam. 5. Klausul kontrak kodifikasi adalah klausul atau pasal pada kontrak pengadaan peralatan dan spare part yang mengharuskan kontrak untuk A. Menyiapkan data material dalam kegiatan kodifikasi berupa gambar teknik, rincian teknis, serta dokumen. B. Mengumpulkan data teknis dalam kegiatan kodifikasi berupa gambar teknik, spesifikasi teknis, dan dokumen lainnya.
C. Menyiapkan sumber data material untuk kegiatan kodifikasi berupa gambar teknik, jenis dan spesifikasi teknis, serta dokumen pendukung lainnya. D. Menyiapkan data teknik material untuk kegiatan kodifikasi berupa gambar teknik, spesifikasi teknis, dan dokumen lainnya. Jawabannya adalah D, yaitu menyiapkan data teknik material untuk kegiatan kodifikasi berupa gambar teknik, spesifikasi teknis, dan dokumen lainnya. 6. Penyelenggaraan kodifikasi material dilaksanakan dengan memperhatikan asas sebagai berikut. A. Manfaat, yaitu kodifikasi material diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan material sepanjang daur hidupnya sehingga tercapai pembinaan material yang berdaya guna dan berhasil guna. B. Handal, yaitu hasil kodifikasi material berupa katalog material yang dapat dipertanggungjawabkan dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna. C. Ketepatan, yaitu kodifikasi material harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi material untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun operasional material. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. 7. Penyelenggaraan kodifikasi material sistem NSN dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut, kecuali A. Sistem material bekal atau item of supply yang memiliki fungsi sama diidentifikasi atau dikenali dengan satu nama seragam atau baku yang mengacu pada ketentuan NCAs. B. Setiap material bekal atau item of supply diklasifikasikan atau dikelaskan di bawah satu klasifikasi yang seragam. C. Setiap material bekal atau item of supply diberikan satu nomor yang unik, yaitu NSN, dengan struktur dan komposisi yang seragam berupa 13 digit angka, dan dianut oleh negara pengguna NCAs sesuai dengan struktur NSN. D. Kodifikasi material sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan material secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal. Jawabannya adalah D, yaitu kodifikasi material sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan material secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal. 8. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi material sistem nomor sedia nasional di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI ini dimaksudkan agar Kemenhan dan TNI dapat menjalankan siklus logistik modern dalam pelaksanaan akuisisi material dengan tahapan sebagai berikut, kecuali A. Perencanaan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Pengoptimalan, D. Penggunaan dalam hal distribusi dan pergudangan. Jawabannya adalah C. Pengoptimalan. 9. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 04 Tahun 2014 bertujuan untuk A. Agar alutsista TNI dapat mencapai usia pakai maksimal dalam kondisi baik dan siap operasi sehingga memenuhi operasional requirement yang telah ditetapkan oleh Kemenhan dan TNI. B. Menyediakan bahasa pembekalan umum yang berlaku secara nasional dan internasional. C. Mampu melaksanakan interoperability terhadap material bekal atau item of supply. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 10. Setiap material kontrak hasil pengadaan alutsista dan non-alutsista wajib menggunakan A. Kodifikasi material sistem NCAs, B. Kodifikasi material sistem SNN, C. Kodifikasi material sistem NSN, D. Kodifikasi material sistem NSC. Jawabannya adalah C. Kodifikasi material sistem NSN. Oke, sekarang lanjut mengenai penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pertama, 1. Perencanaan kebutuhan yang selanjutnya disebut Rembot adalah A. Proses penyusunan dokumen yang didasarkan pada pertahanan negara yang meliputi daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya, serta studi iteratif sampai dengan dihasilkannya dokumen yang memenuhi syarat untuk pengadaan secara akuntabel. B. Proses penyusunan dokumen roundbook berdasarkan kebutuhan pada postur pertahanan negara yang meliputi penyusunan backward planning, abstrak, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya atau LCC, dan studi kelayakan secara iteratif sampai dengan dihasilkannya dokumen Rainbow yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel. C. Proses penyusunan yang berdasarkan pada kebutuhan pada postur pertahanan negara yang meliputi penyusunan backward planning sampai dengan dihasilkannya dokumen Rainbow yang memenuhi syarat dan penganggaran secara akuntabel. D. Proses penyusunan dokumen Rainbow
berdasarkan kebutuhan pada pertahanan negara yang meliputi penyusunan backward planning, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya, dan studi kelayakan secara iteratif sampai dengan dihasilkannya dokumen rembut yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel. Jawabannya adalah B, yaitu proses penyusunan dokumen rembut berdasarkan kebutuhan pada postur pertahanan negara yang meliputi penyusunan backward planning, abstract, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya atau LCC, dan studi kelayakan secara iteratif sampai dengan dihasilkannya dokumen rembut yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel. 2. Alat utama sistem senjata yang selanjutnya disebut alutsista adalah A. Alat peralatan utama yang merupakan sistem persenjataan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok TNI. B. Alat peralatan utama yang merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok TNI. C. Alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan sistem persenjataan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok TNI. D. Alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok TNI. Jawabannya adalah D, yaitu alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. 3. Dokumen teknis adalah dokumen yang disiapkan oleh A. Pembina item atau pembina material atau pembina teknik unit organisasi angkatan setelah terbitnya abstrak dari staf operasi Mabes TNI atau angkatan yang meliputi spesifikasi teknik, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan kodifikasi, desain dan model yang teruji, serta prototipe bila diperlukan. B. Atasan pembina teknik unit organisasi angkatan setelah terbitnya abstrak dari staf operasi yang meliputi spesifikasi rencana distribusi, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kodifikasi dan model yang teruji bila diperlukan. C. Pembina teknik unit organisasi angkatan setelah terbitnya abstrak yang meliputi spesifikasi teknis, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan kodifikasi dan model yang teruji yang diperlukan. D. Pembina material teknik unit organisasi angkatan setelah terbitnya abstrak dari staf operasi Mabes TNI yang meliputi spesifikasi teknik sampai dengan kebutuhan kodifikasi, desain dan model yang teruji serta prototipe bila diperlukan. Jawabannya adalah A, yaitu pembina item atau pembina material atau pembina teknik unit organisasi angkatan setelah terbitnya abstrak dari staf operasi Mabes TNI atau angkatan yang meliputi spesifikasi teknik, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan kodifikasi, desain dan model yang teruji serta prototipe bila diperlukan. 4. Penyelenggaraan rembut alutsista TNI bertujuan untuk A. Memenuhi kebutuhan pertahanan negara dalam pembangunannya maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan. B. Memenuhi kebutuhan pertahanan negara baik dalam pemeliharaannya maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses penganggaran dan pengadaan. C. Memenuhi kebutuhan postur pertahanan negara baik dalam pembangunannya, pemeliharaannya, maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan. D. Memenuhi kebutuhan postur pertahanan negara baik dalam pembangunannya, pemeliharaannya, maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses pengadaan. Jawabannya adalah C, yaitu memenuhi kebutuhan postur pertahanan negara baik dalam pembangunannya, pemeliharaannya, maupun penggunaannya, serta mempermudah bagi proses berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan. 5. Penyelenggaraan rembut alutsista TNI berdasarkan asas di bawah ini kecuali A. Manfaat, yaitu harus memberikan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan postur pertahanan negara. B. Efektif, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan, kemampuan maupun waktu dan tempat pengelaran sesuai dengan postur pertahanan negara. C. Rasional, yaitu harus direncanakan secara logis dengan melalui studi kelayakan yang komprehensif sebelum penetapannya. Dan D. Berkesinambungan, yaitu mengarah kepada kelanjutan kesiapan postur pertahanan negara, yaitu melalui optimalisasi peran industri dalam negeri dalam rangka kemandirian penyiapan alutsista TNI. Jawabannya adalah D, yaitu berkesinambungan, yaitu mengarah pada kelanjutan kesiapan postur pertahanan negara melalui optimalisasi peran industri dalam negeri dalam rangka kemandirian penyiapan alutsista.
6. Kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan Rembut Alutsista TNI terdiri atas A. Kebijakan strategis, B. Kebijakan Rembut Alutsista TNI. C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Jawabannya adalah C, yaitu jawaban A dan B benar. 7. Kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Rembut Alutsista TNI berpedoman pada poin di bawah ini kecuali A. Doktrin pertahanan negara, B. Strategi pertahanan negara, C. Postur pertahanan negara, D. Kemandirian penyiapan alutsista TNI. Jawabannya adalah D. Kemandirian penyiapan alutsista TNI. 8. Penyelenggaraan Rembut Alutsista TNI perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Periodisasi proses penganggaran, B. Proses iteratif, yaitu dilakukan berulang untuk mendapatkan rumusan dokumen teknis, calon penyedia, dan perkiraan biaya atau LCC yang terbaik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. C. Konsistensi pencapaian sasaran postur, yaitu kemampuan, kekuatan, dan gelar, baik dari sisi waktu maupun tempat. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 9. Dokumen Rembut Alutsista TNI terdiri atas A. Backward planning, elemen penganggaran, obspec, dokumen teknis beserta referensinya, kirbia atau LCC beserta referensinya, dan studi kelayakan. B. Backward planning, skema pengadaan, elemen penganggaran, obspec, dokumen teknis penganggaran referensinya, daftar calon penyedia potensial, kirbia atau LCC beserta referensinya, dan studi kelayakan. C. Skema pengadaan, elemen penganggaran, obspec, daftar calon penyedia potensial, kirbia atau LCC beserta referensinya, dan studi kelayakan. D. Backward planning, obspec, dokumen teknis beserta referensinya, kirbia atau LCC beserta referensinya, dan studi kelayakan. Jawabannya adalah B, yaitu backward planning, skema pengadaan, elemen penganggaran, obspec, dokumen teknis penganggaran beserta referensinya, daftar calon penyedia potensial, kirbia atau LCC beserta referensinya, dan studi kelayakan. 10. Organisasi induk Rembut Alutsista terdiri atas A. Kemhan dan Mabes TNI, B. Mabes TNI, C. Mabes Angkatan dan Mabes TNI, D. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Jawabannya adalah D. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Oke, sekarang lanjut mengenai tentang pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 1. Pengertian pembinaan material. Permen Pertahanan RI nomor 12 tahun 2014 tentang pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara adalah A. Pengelolaan barang milik negara yang mencakup kegiatan dan pekerjaan serta perencanaan dan penelitian dan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan material yang akan digunakan oleh Kemhan atau TNI. B. Penggunaan barang milik negara yang meliputi pekerjaan, perencanaan, dan penentuan kebutuhan material yang akan digunakan oleh Kemhan atau TNI. C. Pengelolaan atau penggunaan barang milik negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan material yang akan dan atau sudah dimiliki atau sudah digunakan oleh Kemhan atau TNI. D. Pengelolaan dan penggunaan barang milik negara yang mencakup usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan, penelitian, serta pengembangan, distribusi, dan penghapusan material yang akan dan atau sudah dimiliki dan atau digunakan oleh Kemhan atau TNI. Jawabannya adalah C, yaitu pengelolaan atau penggunaan barang milik negara yang mencakup segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan material yang akan dan atau sudah dimiliki atau sudah digunakan oleh Kemhan dan TNI. 2. Ruang lingkup pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi A. Pengelompokan material pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab. B. Pengelompokan material, fungsi-fungsi pembinaan, pola pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab. C. Pengelompokan fungsi-fungsi tugas pembinaan, pola pembinaan, tataran serta kewenangan dan tanggung jawab. D. Pengelompokan fungsi pembinaan, pola pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab. Jawabannya adalah B, yaitu pengelompokan material, fungsi-fungsi pembinaan, pola pembinaan, tataran kewenangan, dan tanggung jawab.
3. Pembinaan material diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut. A. Keterpaduan, yaitu pembinaan material merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas. Pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi. B. Terarah, yaitu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok pertahanan. C. Ketelitian, yaitu pengurusan material harus didukung dengan administrasi yang teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan akurat. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 3. Pembinaan material harus memenuhi prinsip-prinsip. A. Transparan, yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai pembinaan material pertahanan negara, termasuk syarat teknik administrasi, sifatnya terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya. B. Akuntabel, yaitu pembinaan material pertahanan negara harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Jawaban A dan B salah. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. 4. Setiap material pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pembinaannya dikelompokkan sebagai berikut, kecuali A. Tatanan penyelenggaraan pertanggungjawaban, sifat material, penggolongan material, dan kategori dalam penyelenggaraan pengendalian inventory. B. Nilai dalam rangka penyelenggaraan distribusi, klasifikasi, pembekalan, dan komoditi. C. Nilai setelah penghapusan dan klasifikasi sistem NSN. D. Strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya adalah D. Strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menurut tatanan penyelenggaraan pertanggungjawaban material dibedakan menjadi A. Material comptable, B. Material non-comptable. C. Jawaban A dan B salah. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. 6. Material non-comptable, yaitu material di luar gudang persediaan yang digunakan untuk operasional yang meliputi A. Material inventaris dan material pakai habis. B. Material pakai habis dan material restock. C. Peralatan dan mesin. D. Barang bergerak dan tidak bergerak. Jawabannya adalah A, yaitu material inventaris dan material pakai habis. 7. Menurut kategori dalam penyelenggaraan pengendalian inventory sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 5 huruf D Permen Pertahanan RI nomor 12 tahun 2014 tentang pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara. Material dibedakan menjadi A. Material alutsista dan material non-alutsista. B. Material pakai habis dan material restock. C. Barang bergerak dan tidak bergerak. D. Pembekalan dan komoditi. Jawabannya adalah A, yaitu material alutsista dan material non-alutsista. 8. Menurut nilai dalam rangka penyelenggaraan distribusi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 5 huruf E Permen Pertahanan RI nomor 12 tahun 2014 tentang pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara, material dibedakan menjadi A. Barang yang diawasi. B. Barang yang diatur. C. Barang yang tidak diawasi. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 9. Menurut klasifikasi sistem NSN sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 5 huruf I Permen Pertahanan RI nomor 12 tahun 2014 tentang pokok-pokok pembinaan material pertahanan negara, material diberi kode dengan berapa angka? A. 6 digit angka yang merupakan gabungan dari 3 digit untuk grup dan 3 digit untuk kelas material bekal sesuai dengan sistem kodifikasi NSN. B. 4 digit angka yang merupakan gabungan dari 3 digit untuk grup dan 1 digit untuk kelas material bekal sesuai dengan sistem kodifikasi NSN. C. 4 digit angka yang merupakan gabungan dari 2 digit untuk grup dan 2 digit untuk kelas material bekal sesuai dengan sistem kodifikasi NSN. D. 8 digit angka yang merupakan gabungan dari 4 digit untuk grup dan 4 digit untuk kelas material bekal sesuai dengan sistem kodifikasi NSN. Jawabannya adalah C, yaitu 4 digit angka yang merupakan gabungan dari 2 digit untuk grup dan 2 digit untuk kelas material bekal sesuai dengan sistem kodifikasi NSN. 10. Pembinaan material dilaksanakan di semua eselon organisasi Kemhan dan TNI melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi yang terdiri atas A. Fungsi utama meliputi pembinaan yaitu perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. B. Fungsi pendukung meliputi pembinaan dalam hal pengendalian inventory, standarisasi, katalogisasi,
kelaikan, sistem informasi pembinaan, administrasi pembendaharaan, mobilisasi dan demobilisasi. C. Jawaban A dan B benar. D. Fungsi pembinaan meliputi penelitian dan pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Oke, lanjut sekarang tentang manajemen logistik. 1. The Council of Logistic Management menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah A. Suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk barang, pelayanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba di konsumen guna memenuhi keperluan mereka. B. Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi daya guna efisien yang maksimal dalam rangka memanfaatkan produk, barang, dan jasa. C. Prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan perencanaan serta penentuan kebutuhan. D. Prosedur distribusi, penyimpanan, jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Jawabannya adalah A, yaitu suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk barang, pelayanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba di konsumen guna memenuhi keperluan mereka. 2. Dalam proses penerapannya, manajemen logistik mempunyai beberapa fungsi yang penting yang akan selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah fungsi-fungsi manajemen logistik, kecuali A. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan penganggaran. B. Penyimpanan dan penyaluran. C. Pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian. D. Fungsi efisien dan efektif. Jawabannya adalah D. Fungsi efisien dan efektif. 3. Tujuan umum manajemen logistik adalah A. Untuk bisa fokus pada tujuan organisasi agar bisa lebih efektif. B. Untuk bisa fokus pada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan agar bisa lebih efisien dan efektif. C. Untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. D. Untuk bisa fokus pada tujuan penyimpanan dan penyaluran organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Jawabannya adalah C. Untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. 4. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik, kecuali A. Agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. B. Agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. C. Guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. D. Ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Jawabannya adalah D, yaitu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. 5. Aktivitas logistik bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai komponen pada sistem logistik yang baik pula. Beberapa komponen manajemen logistik tersebut adalah kecuali A. Struktur lokasi, fasilitas, dan transportasi. B. Persediaan dan komunikasi. C. Penanganan dan penyimpanan. D. Lokasi dan penyaluran. Jawabannya adalah D. Lokasi dan penyaluran. 6. Manfaat manajemen logistik pada inbound transaksi dilakukan untuk A. Menangani distribusi bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. B. Menangani distribusi barang dan bahan baku ke perusahaan. C. Menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Perusahaan akan berpotensi mendapatkan kerjasama yang baik dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas bahan baku dan kualitas terbaik dengan menerapkan manajemen persediaan yang baik. D. Menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Perusahaan akan bekerja sama dengan baik bersama dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas bahan baku yang baik dengan menerapkan manajemen persediaan yang baik. Jawabannya adalah C, yaitu menangani distribusi barang dan bahan baku dari pihak pemasok ke perusahaan. Perusahaan akan berpotensi mendapatkan kerjasama yang baik dengan pihak pemasok yang mempunyai kualitas bahan baku dan kualitas terbaik dengan menerapkan manajemen persediaan yang baik. 7. Penanganan serta penyimpanan mencakup A. Pengemasan dan pengepakan, sehingga semakin sedikit produk yang ditangani maka akan lebih efisien pula totalnya. B. Pergerakan sehingga pengepakan
Sehingga semakin sedikit produk yang diproses, maka akan semakin lebih efektif pula prosedurnya. C. Pengepakan hingga pendistribusian, sehingga semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. D. Pergerakan, pengemasan, dan pengepakan, untuk itu semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. Jawabannya adalah D, yaitu pergerakan, pengemasan, dan pengepakan. Untuk itu semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. 8. Keuntungan dari materials handling adalah untuk A. Menghapuskan perawatan apabila itu dimungkinkan. B. Memperkecil jarak perjalanan, memperkecil proses pekerjaan, dan memperkecil kerugian dari pemborosan, kerusakan, cacat produksi, dan pencurian. C. Menyediakan aliran bebas hambatan. D. Melindungi dari ketidakpastian. Jawabannya adalah D. Melindungi dari ketidakpastian. 9. Pemesanan komponen untuk kebutuhan proses. A. Elemen operasional. B. Elemen komunikasi. C. Elemen kredit dan collection. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 10. Fungsi pengadaan meliputi kecuali A. Pemilihan sumber lokasi pasokan. B. Penentuan kondisi material yang harus diperoleh. C. Waktu pembelian, penentuan harga, serta quality control. D. Meningkatkan mutu layanan pelanggan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan mutu layanan pelanggan. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.